Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula. Nama saya Anggita Septifani Wulandari, NIM 3090190021 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dilema etik profesi perawat pada saat pandemi COVID-19. Hingga saat ini, virus COVID-19 telah menyebar ke seluruh penjuru negara di dunia dan masih ditetapkan sebagai pandemik di seluruh dunia oleh WHO. Sebagai profesi perawat telah mempunyai keahlian dari sarjana, magister spesialis hingga bahkan profesor. Dalam penanganan pasien COVID-19, perawat sering dihadapkan dengan yang namanya dilema etik dalam pemberian asuhan keperawatan, di mana perawat dituntut untuk selalu bersikap adil, jujur, dan selalu memberikan yang terbaik kepada pasien. Sebelumnya, mari kita bahas yuk, apa itu etik dan apa itu etika keperawatan. Etik adalah istilah yang digunakan untuk merefleksikan bagaimana seharusnya manusia berperilaku, apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Selanjutnya, apa itu etika keperawatan? Etika keperawatan adalah satu ungkapan tentang bagaimana perawat wajib bertingkah laku, jujur terhadap pasien, menghargai pasien, serta beradvokasi atas nama pasien. Selanjutnya, mari kita mengenal apa saja prinsip etika keperawatan. Dalam prinsip etika keperawatan ada 8, yaitu yang pertama, prinsip menghormati otonomi pasien atau respect of the autonomy. Yang kedua, prinsip manfaat atau beneficiency. Yang ketiga, prinsip tidak merugikan atau non-maleficiency. Yang keempat, prinsip kejujuran atau veracity. Yang kelima, prinsip keadilan atau justice. 6. Prinsip kerahasiaan atau confidentiality. 7. Prinsip menepati janji atau fidelity. 8. Prinsip akuntabilitas atau accountability. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, otonomi atau autonomi adalah kemampuan untuk menentukan sendiri atau mengatur diri sendiri. Menghargai otonomi berarti menghargai manusia sebagai seseorang yang mempunyai harga diri dan martabat, yang mampu menentukan sesuatu bagi dirinya. Melibatkan pasien dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan asuhan keperawatan. Yang kedua, beneficiency atau berbuat baik. Selalu mengupayakan setiap keputusan dibuat berdasarkan keinginan untuk melakukan yang terbaik dan tidak merugikan klien. Yang ketiga, non-maleficiency atau tidak merugikan. Tindakan dan pengobatan harus berpedoman premium non-resensi. Yang paling utama adalah jangan merugikan. Tidak melukai atau tidak menimbulkan bahaya atau cedera bagi orang lain atau klien atau pasien. Yang keempat, veracity atau kejujuran. Dokter dan perawat hendaknya mengatakan secara jujur dan jelas apa yang akan dilakukan serta akibat yang akan terjadi. Dalam memberikan informasi, disesuaikan dengan tingkat pendidikan pasien. Yang kelima, justice atau keadilan. Dalam melakukan tindakan keperawatan, perawat dituntut untuk adil kepada semua individu. Tindakan yang dilakukan untuk semua orang sama. Tindakan yang sama tidak selalu identik. Persamaan berarti mempunyai kontribusi yang relatif sama untuk kebaikan kehidupan seseorang. Dokter dan perawat harus berperilaku adil dan tidak berat sebelah. Yang keenam, confidentiality atau menjaga rahasia. Dokter dan perawat harus menghormati privasi dan kerahasiaan pasien, meskipun penderita telah meninggal. Yang ketujuh, fidelity atau menepati janji. Prinsip fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan kontribusinya terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. 8. Accountability atau prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam kondisi tanpa terkecuali. Contoh, perawat bertanggung jawab pada diri sendiri, profesi, klien. Jika perawat salah memberikan dosis obat pasien, perawat dapat digugat oleh pasien yang menerima obat.
Mari kita bahas apa itu dilema etik. Dilema etik adalah suatu masalah yang melibatkan dua atau lebih landasan moral, suatu tindakan, tetapi tidak dapat dilakukan keduanya. Ini merupakan suatu kondisi di mana setiap alternatif memiliki landasan moral atau prinsip. Apa saja kasus dilema etik keperawatan saat pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, dilema etik karena dalam pemberian asuhan keperawatan COVID-19, perawat dituntut untuk selalu bersikap adil tanpa membedakan suatu golongan pasien. Selain itu, perawat selalu bersikap jujur kepada keluarga pasien terkait kondisi yang dialami pasien. Akan tetapi, tindakan jujur tersebut tidak sepenuhnya mendapatkan respon baik dari masyarakat. Sebagaimana yang banyak kita saksikan di media massa, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa COVID-19 dijadikan lahan bisnis oleh rumah sakit. Anggapan-anggapan seperti itu yang terkadang menjadi dilema sendiri bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat. Yang kedua, dilema etik karena pasien memiliki hak otonomi terkait dengan kebutuhan data rekam mediknya. Dilema etik dapat terjadi karena pasien memiliki hak otonomi atau hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam pengambilan keputusan saat perawatan, serta hak untuk dirahasiakan data-data hasil pemeriksaan oleh dokter. Sementara, dalam beberapa situasi, pemerintah atau petugas medis perlu mengetahui riwayat perjalanan dan terkadang harus membuka data pasien COVID-19 kepada orang lain. Belum lama ini terdapat di suatu kota ada seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 oleh tim surveillance di kota tersebut, sehingga membuat masyarakat panik hingga masyarakat meminta tim gugus tugas untuk membuka identitas pasien. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi agar warga yang merasa pernah melakukan kontak dengan pasien dapat segera memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan. Mari kita turunkan angka COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap di rumah. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu dan bisa beraktivitas kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.